sudah kami sampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan perkara ini diawali dengan temuan LHKPN, data LHKPN KPK yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada proses-proses penegakan hukum. Pada proses penyidikan ini, setelah kami memeriksa kurang lebih hingga saat ini 33 orang sebagai saksi, maka pada sore hari ini kami akan mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sekaligus juga akan menyampaikan konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasalnya. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Pelaksana Tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti setelah dibacakan beberapa poin oleh Pak Alek, kami persilakan teman-teman bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan dari proses penyidikan perkara tersebut. Ya, terima kasih Mas Ali. Yang saya hormati teman-teman dari media massa serta maupun elektronik. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan media dan juga Makassar. Diawali dengan adanya temuan internal KPK dalam data LHKPN yang diduga tidak sesuai dengan profil. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana korupsi. Selanjutnya berdasarkan percobaan bukti, permulaan kemudian naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu AP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Formatia Papianti, Makassar. Selanjutnya untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini tanggal 7 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada terhitung sejak tanggal 22 Januari tahun 2010, Saudara AP resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir saat ini sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Saudara AP dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai perantara, AP diduga menghubungkan antara importer untuk mencarikan barang logistik yang dikirimkan dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan sebagai perantara yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapat izin ekspor impor diduga tidak berkompeten atau tidak memenuhi syarat. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima fee diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomini. Tindakan Saudara AP diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan
melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan mentransfer uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Antara lain dalam kurun waktu 2001 dan 2022 melakukan pembelian berlian senilai 652 juta rupiah, pembelian polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Selanjutnya AP disangkakan melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Turut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Teman-teman, mungkin AP ini untuk tersangka yang kedua, ya, menyangkut satu sisi terkait dengan pemberitaan yang sempat viral, ya. Yang pertama saudara RAT dan sekarang AP. Kami sangat menghargai informasi dari masyarakat yang disampaikan secara elektronis maupun lewat media-media sosial tersebut. Nah, saya sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja Pak yang dilakukan penindakan KPK? Nah, dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat eselon 3 saja bisa menghitung dana sedemikian besar, bagaimana dengan pejabat yang lain? Kan itu. Jadi seolah-olah kedua tersangka ini, RAT dan AP, ini diproses KPK karena yang adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian kita lihat dari lifestyle-nya atau gaya hidupnya dan lain sebagainya. Tentu kami berharap ini juga sebetulnya menunjukkan ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal, ya, di kedua institusi tersebut, namanya adalah pajak atau bea cukai. Ya. Dan ini kalau kita ikuti, ya, dari tahun 2012 sampai 2022 cukup lama juga. Ya. Artinya sebetulnya kalau pengawasan melekat untuk berjalan dengan baik, tentu kejadian-kejadian seperti ini itu bisa kita cegah sejak awal. Jadi, seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar, ya, dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat atasan pimpinannya itu tidak tahu. Jadi salah satu penanda atau red flags terjadinya suatu kecurangan atau dalam hal ini korupsi itu misalnya bisa dilihat dari gaya hidup, bagaimana dia pola konsumsinya. Ya, kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah 20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar, dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu? Apakah yang bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan. Untuk sementara diyakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi. Dan kami juga meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya, ya,
banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan LHKPN-nya tidak mencerminkan ya yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, pimpinan sudah meminta agar ya dilakukan pemetaan terhadap LHKPN terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi strategis ya antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum ya, entah itu jaksa, polisi, dan hakim ya. Itu instansi-instansi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka ya. Kita bisa ya, masyarakat sebetulnya bisa memotret ya, bisa melihat entah itu tetangganya kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara dan sebagainya. Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik, teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret ya. Kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya, gitu kan. Ya, jadi pertanyaan dari mana itu yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya. Dan kami juga menyoroti terkait ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN, nah, seperti itu. Ya. Bagi para penyelenggara negara apalagi yang menduduki pimpinan-pimpinan lembaga negara yang tidak atau belum menyampaikan LHKPN-nya, kami sebetulnya juga berharap pimpinan atau atasan yang bersangkutan itu juga bisa melakukan teguran, ya kalau perlu dicopot dari jabatannya sebagai salah satu bentuk sanksi ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN. Jadi sehingga LHKPN ini tidak dilihat sebagai ya sekedar laporan, tetapi seharusnya dilihat itu sebagai suatu kewajiban dan bentuk transparansi pejabat publik terhadap kekayaannya. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi dan pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Satu orang sebagai tersangka sudah kami umumkan dan juga ditahan hari ini sampai nanti 26 Juli 2023 di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Baik, kami silakan 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3. Dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan, Mas Chandra ya. Oke, silakan Mas. Yang nanya dari kemarin kan, kalau pengembangan kasusnya dari hasil riksa disebut bahwa barang dan rekening terkait pencucian uang Pak AP ini dikelola atau digunakan oleh keluarganya. Apakah KPK berkemungkinan menetapkan tersangka pasif dalam kasus ini? Terus yang kedua, apakah ada pihak bea cukai lain yang ikut membantu Pak AP menerima barang-barang gratifikasi atau uang-uang gratifikasi ini? Karena kan terbilang jumlahnya juga terlalu besar, masih sendirian gitu. Terus yang ketiga, apakah mungkin ada penerimaan gratifikasi ini untuk meloloskan barang ilegal yang seharusnya tidak boleh masuk ke Indonesia? Karena kan bea cukai harusnya mencegah barang-barang ilegal itu masuk. Terus keempat, terkait bea cukai juga, kan ada juga Pak Eko Darmanto yang juga naik ke penyelidikan karena pemeriksaan LHKPN. Nah ini kenapa dia masih nyangkut di penyelidikan? Apa bedanya dengan Pak AP yang lebih dulu naik dan sekarang sudah ditahan? Kasus lain Mas sekalian? Bukan ada Alex. Soal ini di kantor soal Pak. Ya, Pak Endar satu. Iya boleh. Pak Endar, soal Pak Endar. Ini kenapa Pak Endar setelah dikembalikan lagi menjadi direktur penyelidikan, terus dia disekolahkan ke Lemhanas? Karena banyak masyarakat yang berkomentar, apakah memang KPK itu benar-benar mau mengembalikan lagi Pak Endar ataukah tidak? Karena kan baru masuk udah disuruh sekolah lagi gitu. Apakah memang itu diartikan KPK tidak menginginkan Pak Endar datang langsung atau buru-buru bekerja di KPK gitu?
Seperti itu. Selamat sore Pak Alex, Pak Asep, Pak Ali, saya Yogi dari Detik.com. Pertama bahwa di kasus ini kan gratifikasinya Andi ini kan terkait jabatannya di Kepala Bea Cukai yang terkait ekspor dan impor. Nah, dari perbuatannya ini apakah ada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku? Kemudian yang kedua, hari ini juga KPK memeriksa istri dari Andi Pramono dan terkait keterlibatan istrinya Andi Pramono mungkin di kasus pencucian uangnya Andi Pramono ini apakah sudah terendus, apakah sebagai pelaku pasif, pelaku aktif atau seperti apa? Dan yang ketiga sebenarnya nilai TPPU-nya dari Andi Pramono itu sebenarnya ada kisarannya, sudah ada berapa kisaran yang didapat KPK. Dan di kasus lain izin soal kasus pelecehan yang tersangka oleh pegawai rutan sejauh ini seperti apa perkembangannya? KPK kan sebelumnya mengatakan membuka peluang untuk melimpahkan kasus itu ke kepolisian. Nah, perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Selamat sore Pak Ali, Pak Alex, Pak Asep, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau bertanya soal, itu kan tadi panjang lebar disebutkan juga tadi Pak Alex soal bea cukai dan perpajakan yang kasusnya RAT kemarin itu adalah salah satu ladang basah lah kalau disebut orang itu. Nah, dari dua kasus yang ditemukan ini berawal dari ramainya di media sosial itu sebenarnya apa celah-celahnya mereka itu bisa berbuat gitu, bisa memasukkan perbuatannya itu mengirimkan gratifikasi dan segala macam. Karena kalau celah itu mungkin bisa diterangkan itu mungkin sekaligus masukan atau apa gitu ke lembaga yang bersangkutan untuk mencegah itu mungkin lebih perlu dijelaskan soal celah-celah mereka bisa menerima gratifikasi dan membantu para yang mereka mau difasilitasi itu apa. Terus yang ini lebih detail, mungkin lebih spesifik, yang soal rumah tadi disita itu apakah benar yang ramai di media sosial itu yang rumah besar itu paling. Terus yang ini khusus ke Pak Ali mungkin yang soal laporan Badumas itu Pak, yang soal Bupati Bandung katanya dilaporkan, itu terkait kasus apa ya? Terima kasih. Selamat sore Mas Ali, Pak Alex dan Pak Asep. Saya Niam dari Kompas.com. Izin mau menanyakan, ini kan konferensi pers sekalian pengumuman tersangka terkait TPPU-nya si Andi Pramono gitu. Nah, sementara dalam LHKPN-nya Andi Pramono ini dia kan tercatat punya surat berharga 2,9 miliar. Terus uang kas nyampe 1,2 miliar. Sejauh saya ketahui kalau dia punya uang kas nyampe segede itu pantas dicurigai gitu. Nah, terus terkait hal ini kan KPK sedang mengusut TPPU gitu. Nah, apakah sudah diketahui surat berharga ini bentuknya apa saja? Apakah itu berbentuk beberapa saham seperti yang kayaknya materi penyidikan yang kemarin di dalami KPK terhadap beberapa perusahaan yang diduga memberi gratifikasi atau fee kepada Rafael kayak gitu. Mungkin itu sih, atau Rafael kan juga punya saham kayak gitu kemarin. Ya mungkin itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi saya beri kesempatan terakhir. Cukup ya, cukup mewakili teman-teman semuanya saya kira. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Kami silakan Pak Alex. Terkait dengan TPPU pasif, ya ini menyangkut penggunaan harta kekayaan dari hasil korupsi oleh keluarganya yang seperti itu. Apakah dimungkinkan istri maupun anaknya itu sebagai pelaku pencucian uang? Sering terjadi begini teman-teman ya, seorang istri atau seorang anak mungkin tahu ya, mungkin atau bisa dipastikan pasti tahu berapa penghasilan dari kepala rumah tangga atau suami ya, yang tidak memungkinkan untuk memberikan suatu kehidupan yang mewah. Tadi kita paham bahwa seorang istri atau seorang anak itu tidak bisa atau tidak berkuasa untuk mengontrol atau untuk melakukan cek atau mengkoreksi dari tindakan suami atau kepala rumah tangga yang berdua sebagai pejabat negara. Jadi sering seorang istri itu
sifatnya itu hanya pasrah, apa yang diberikan oleh suami ya, atau pasif ya, itulah yang meskipun yang bersangkutan itu tahu. Jadi itu tentu menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan melakukan pengenaan tindak pidana pencucian uang. Tetapi tentu nanti hal itu yang akan didalami lebih lanjut oleh penyidik, sejauh mana peran dari istri maupun anak dalam melakukan pencucian uang itu, ya, apakah secara aktif yang memang terlibat di dalam proses perencanaan, ya, penggunaan rekening-rekening nomine dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nanti akan didalami, ya. Tidak tertutup kemungkinan, ya, saya bilang tidak tertutup kemungkinan bahwa keluarga kalau dari awal dia sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui dan secara aktif ikut dalam skenario untuk melakukan pencucian uang, itu juga bisa kita kenakan. Bagaimana dengan keterlibatan pihak-pihak cukai lainnya? Tadi saya sempat singgung, ya, sejauh ini sebetulnya kalau untuk perkara saudara AP, ya, kita melihat bahwa gratifikasi itu diberikan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Apakah ada aliran uang dari rekening yang bersangkutan ke pejabat lainnya? Itu yang sejauh ini belum kami peroleh informasinya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Bagaimana dengan pihak pejabat-pejabat yang lainnya, ya, taruhlah misalnya kanwilnya atau direktornya dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan bahwa Ditjen Pajak kemudian Ditjen Bea Cukai ini menjadi dua institusi yang satu sisi, ya, untuk Ditjen Pajak itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka untuk penerimaan negara dari sektor pajak. Di sisi lain juga Bea Cukai selain dari perannya atau sisinya sebagai untuk menambah penerimaan negara, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga perbatasan atau menjaga kawasan kepabeanan dari barang-barang yang tidak boleh masuk, kan seperti itu. Menjaga perbatasan dari barang-barang dari luar yang tidak boleh masuk ke dalam. Disitulah sebetulnya peran kita dari Ditjen Bea Cukai. Dan bagaimana itu kemudian barang-barang yang kita semua tahu, ya, banyak barang-barang yang ilegal yang kemudian kita dapatkan diperjualbelikan, kok bisa lolos? Nah, disitulah kemungkinan adanya kelemahan dari pengawasan otoritas di Bea Cukai. Bagaimana bisa dimungkinkan juga, ya, bahwa antara importir itu bersekongkol, ya, bersekongkol dengan petugas Bea Cukai untuk memudahkan atau memberikan fasilitas kemudahan sehingga barang-barang yang seharusnya itu tidak boleh masuk menjadi boleh masuk, atau barang-barang yang seharusnya itu dikenakan tarif tertentu kemudian dikenakan tarif yang tidak seharusnya. Dalam hal ini tentu akan terjadi kerugian negara, mungkin juga kerugian perekonomian, karena misalnya dengan banjirnya tekstil importir itu bisa menyebabkan pabrik-pabrik tekstil kita banyak yang tutup. Nah, itu kan kerugian perekonomian nyata sekali, ya, sehingga menimbulkan dampak pengangguran di sektor industri tekstil tersebut. Tentu nanti akan didalami apakah gratifikasi yang diterima oleh yang bersangkutan itu karena yang bersangkutan memberikan fasilitasi atau kemudahan dalam impor maupun ekspor barang-barang tersebut. Apakah ada dampak terkait dengan penerimaan bea cukai dan lain sebagainya. Kalau ada, tentu itu merugikan keuangan negara, seperti itu. Kemudian terkait pelecehan pegawai hutang. Ya, tentu itu nanti pasti akan kami tindak lanjuti, ya. Tapi di dalam
undang-undang korupsi, jika terjadi dua tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dulu yang didahulukan, kan begitu. Jadi sementara ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pungutan-pungutan di rutan KPK. Ya. Setelah itu nanti kita dalami, dan kemudian ada tindak pidana yang lain yang bukan menjadi kewenangan KPK, itu akan kami limpahkan ke aparat penegak hukum yang lain, jadi ke kepolisian, seperti itu. Kemudian celah korupsi pajak ya juga sudah saya sampaikan kan tadi kan, ada kemungkinan bahwa penggunaan kewenangan oleh petugas pajak atau petugas bea cukai bertentangan dengan undang-undang perpajakan maupun undang-undang kepabeanan, sehingga menimbulkan itu tadi penerimaan negara yang berkurang, ya, kemudian adanya barang-barang importer yang ilegal berikan pasaran. Itulah celah-celah yang dimungkinkan, dan itu bisa saja terjadi ya kalau ada persekongkolan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Kalau terkait dengan surat berharga di LHKPN, tentunya apa saja? Nah, tentu sebetulnya kata secara detail sebetulnya bisa dilihat atau masyarakat, kan ada surat berharga misalnya yang diperjualbelikan di pasar modal. Kalau itu kan sudah clear kan berapa harganya dan lain sebagainya. Atau penyertaan di perusahaan-perusahaan yang lain, tentu itu nanti yang didalami ya, misal ya ini beberapa kasus atau kasus sebelumnya itu kan ada pegawai pajak yang punya kantor pencocokan pajak. Nah ini kalau ini saya nggak tahu apakah yang bersangkutan punya saham di salah satu perusahaan forwarding atau perusahaan ya perkapalan atau perusahaan yang mengurus jasa ekspor impor. Nah kita belum tahu untuk surat berharganya itu seperti apa. Tetapi kalau yang bersangkutan memiliki perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan kepabeanan, tentu itu pasti akan menimbulkan konflik kepentingan, ya. Dan ya saya kira terkait dengan ketentuan konflik kepentingan harus diakui di Indonesia itu masih sangat lemah, dan kami sedang merumuskan sebetulnya ya. Seharusnya KPK bisa menjadi leading sektor dalam memformulasikan atau merumuskan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konflik kepentingan. Jadi aturan-aturan itu seharusnya kami yang merumuskan dan menjadi guidance ya, yang berlaku secara nasional, gitu kan. Jadi dan ada ancamannya ya, kalau seseorang yang terlibat konflik kepentingan tetapi dia tidak mendeklar, ada ancaman atau sanksinya. Itu yang sedang kami rumuskan. Kami sudah bicarakan dengan Deputi Pencegahan agar KPK menjadi leading sektor dalam mengguide dan memberikan arahan, memberikan petunjuk dan menerbitkan regulasi-regulasi menyangkut pencegahan korupsi. Itu tadi dalam bentuk misalnya aturan-aturan terkait dengan konflik kepentingan. Nah, sehingga apa? Ya supaya secara nasional itu punya standar yang sama, apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dan apa sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah, ini yang belum pernah kita lakukan ya, meskipun sebetulnya kalau saya baca undang-undang KPK itu sangat memungkinkan KPK itu membuat aturan-aturan pencegahan yang mengikat seluruh kelembagaan atau instansi pemerintah, kan begitu, dalam rangka pencegahan korupsi ini. Kemudian terkait saudara EP ya, kenapa baru ditarik kemudian disekolahkan ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Lemhanas itu kalau tidak salah sudah dimulai bulan Maret ya, bulan 3 Maret atau April ya. Jadi ya taruhlah bulan April itu. Jadi sudah lama yang bersangkutan itu sekolah di Lemhanas itu bersamaan dengan Sekjen ya, Sekjen KPK Pak Cahya, dan juga 3 direktur, 2 direktur di direktur koordinasi supervisi dan 1 direktur monitor. Oh berarti 4 ya.
ada 4 direktur ya. Jadi bukan tiba-tiba kita tarik lagi, ya, kemudian kita sekolahkan, nah, seolah-olah ini KPK ini nggak serius akhirnya, enggak. Dan perlu kami sampaikan ya bahwa penarikan yang bersangkutan ke KPK itu bukan merupakan putusan banding, tindak lanjut dari putusan banding. Saya sampaikan bukan ya. Surat Menpan itu hanya menyarankan ya, menyarankan demi hubungan baik antara KPK dan Polri. Dan itu juga sudah kami bicarakan dengan pihak Kapolri ya. Kami menghargai surat Kapolri tanggal 29 Maret ya. Kan pemberhentian saudara EP itu kan per 1 April. Jadi seolah-olah surat Kapolri lebih dulu terbit. Nah, itu kami menghargai surat Kapolri, dan dalam pembahasan tersebut kami juga menyampaikan kepada Kapolri bahwa proses rekrutmen yang sudah kami rencanakan yaitu tetap berjalan ya, dan kami berharap ya Kapolri juga mengirimkan calonnya. Bagaimana dengan posisi saudara EP? Padahal saudara EP itu saat ini kembali ke KPK ya, dan sekarang yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan di Lemhanas. Kami juga sampaikan ya, kita menghormati Kapolri atas komitmen Kapolri bahwa semoga mudah-mudahan ini komitmen yang sudah dibangun antara pimpinan dan pihak Kapolri, bulan Agustus ketika ada proses rotasi ataupun mutasi atau promosi di kepolisian, saudara Endar ini dapat menduduki salah satu jabatan di Polri ya, sehingga ada kekosongan jabatan di KPK yang kemudian kita isi lewat proses rekrutmen yang sudah kami umumkan kan gitu, dan sudah dari pihak Kapolri pun sudah mengirimkan perwira-perwira terbaiknya untuk mengikuti proses seleksi ya. Apakah selama 3 bulan saudara EP ini, saudara Endar ini tidak menduduki jabatan direktur, proses pendidikan di KPK itu menjadi lemah? Saya pastikan dan saya sampaikan dalam kesempatan ini sama sekali tidak ada pengaruhnya ya. Dengan PLH yang saat ini yang diduduki oleh saudara Ronald, proses penyelidikan berjalan dengan baik ya. Banyak perkara-perkara yang kemudian dengan cepat kita naikkan ke proses penyidikan. Sekali lagi, tidak benar kalau ketiadaan atau dari saudara EP atau tidak adanya direktur yang definitif di Direktorat Penyelidikan, proses kerja di penyelidikan menjadi terganggu. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin kepastian boleh ditanyakan ke PRT Deputi Penindakan. Dia bisa menjelaskan selama 3 bulan terakhir berapa penyelidikan yang dinaikkan ke penyidikan. Itu jumlahnya sangat banyak, jauh lebih banyak dari periode sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja dari PLH Direktur Penyelidikan itu juga sangat baik ya. Mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan dari saudara AP dan juga terkait dengan pengembalian dari Pak Endar ke KPK kan gitu. Nah, proses pendidikan di Lemhanas sendiri nanti berlangsung sampai kalau tidak salah Oktober ya, dan penunjukan PLH itu bukan hanya di Direktorat Penyelidikan, di Seksinan pun PLH, di Direktorat Monitoring Wilayah 2 dan 3 itu juga dilaksanakan oleh PLH. Direktorat Monitoring di Deputi Pencegahan itu juga dijabat PLH kan. Jadi nggak benar kalau seolah-olah hanya Pak Endar yang kemudian kita ganti dengan PLH gitu kan. Dan sebenarnya kemarin Pak Asif juga sudah menjelaskan kan, tapi kalian kan percaya.
Makanya harus pimpinan yang ngomong, ya ini saya ngomong sekarang kan. Gitu. Nah, apalagi yang tanyakan? Soal Bandung itu Pak. Soal Bandung yang laporan Bupati Bandung. Ya, Bandung apa? Oh, masih di Humas, jadi belum ada. Oke ya, Mas Edi ya, yang Bandung masih di pengaduan masyarakat. Jadi kalau pengaduan itu kan kita harus lindungi pelapornya termasuk materinya, kan gitu ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Baik, terima kasih kehadiran pada sore hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Alex, Pak Asep. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.